Shalom, berikut ini adalah pengumuman selama sepekan. GBI Malahayati Sunday School Online Service Minggu 13 Maret mulai dari pukul 11 hingga 12 siang via Zoom Meeting bersama dengan Kak Siska. Jangan lupa ya, GC Online Sunday Service dengan tema Wait Minggu 13 Maret mulai dari pukul 4 sore hingga selesai via Zoom Meeting bersama dengan Kak Paulus. Jangan lupa ya. Perjamuan Kudus akan diadakan pada tanggal 20 Maret 2022. Bapak Ibu Saudara dapat mengambil roti dan anggur perjamuan mulai dari tanggal 14 sampai dengan 19 Maret 2022 di GBI Malahayati. Toko Rayon 17 telah dibuka. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membeli produk berupa baju-baju rohani, Anda dapat melakukan pembelian melalui Tokopedia. Berikut adalah beberapa contoh hoodie dan kaos yang tersedia di Toko Rayon 17. GBI Rayon 17 Lampung bekerja sama dengan Klinik Lampung Sehat menyediakan layanan call center COVID-19. Informasi yang bisa didapat antara lain ketersediaan rumah sakit, ketersediaan oksigen, ketersediaan obat-obatan di apotik, telemedicine, ketersediaan ambulan, dan panduan isolasi mandiri. Bagi Anda yang membutuhkan informasi tersebut, dapat menghubungi nomor telepon di 0813 7970 2200. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, dapat mentransfer persembahan saudara ke rekening BCA di nomor 178011647 atas nama GBI Malahayati Diakonia. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus memperkatakan Mazmur 91 agar iman kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Menara doa online GBI Rayon 17 Lampung telah dibuka. Menara doa ini akan dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa, ataupun pelayanan lainnya dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17. Berikut cara untuk mengisi formulir permohonan doa melalui mobile aplikasi. Masuk ke dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung, kemudian pilih ikon permohonan doa. Isi nama, alamat, nomor telepon, email, serta permohonan doa yang ingin didoakan.
kemudian klik submit. Diimbau kepada jemaat untuk dapat mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Serta menginstal mobile aplikasi Rayon 17 melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Sekarang waktunya untuk mengikuti ibadah live streaming. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, di dalam Alkitab Allah berkali-kali melakukan mujizat yang dahsyat. Bangsa Israel pernah menyaksikan dan mengalami bagaimana terbelahnya laut dan berjalan di atas dasar laut yang kering. Namun sayangnya, hal tersebut tidak membuat bangsa Israel benar-benar mempercayai Allah. Melainkan dalam cerita selanjutnya, kita tahu bangsa Israel justru memberontak kepada Allah. Saudara, mujizat adalah tindakan Allah untuk menyatakan kasih dan menolong manusia dengan cara merubah apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi yang perlu dicatat adalah mujizat tidak pernah menjadi tujuan utama. Tujuan dari terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Dan mujizat terbesar bagi manusia bukanlah tuli mendengar, lumpuh berjalan, tetapi karunia keselamatan Allah yang disediakan lewat penebusan Kristus. Pertobatan sendiri berarti melakukan kehendak Allah dan berbalik kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa. Namun sayangnya Alkitab seringkali mencatat ketika kita sudah diberi mujizat tetap saja tidak bertobat atau mengalami pertobatan tetapi tidak bertumbuh. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Pertama, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dengan berbagai mujizat besar. Seperti kasut yang tidak pernah rusak selama 40 tahun. Apakah saudara terbayang berapa kasut yang dibutuhkan untuk perjalanan 40 tahun di padang gurun? Bisa 10-15 kasut. Tetapi bangsa Israel hanya membutuhkan 1 kasut. Jika sekarang kasut itu adalah sandal atau sneaker. Belum lagi air yang keluar dari gunung batu dan makanan yang turun dari langit. Sedemikian dahsyat mujizat Tuhan. Namun tetap saja diakhiri dengan sungut-sungut dan pemberontakan kepada Tuhan. Kedua, Matius 11 ayat 20 mencatat, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Dalam pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus sangat banyak melakukan mujizat. Tetapi ironisnya, kota-kota yang mengalami mujizat ini tidak bertobat sehingga dikecam oleh Tuhan Yesus. Ketiga, cerita Simon sang penyihir dalam Kisah Para Rasul yang tak mengerti bahwa mujizat diberikan agar manusia bertobat. Dan rasanya hal-hal seperti ini terus berulang sampai hari ini. Meskipun ada banyak mujizat, tidak semua orang yang menerima mujizat melakukan pertobatan yang sejati. Lalu apa sebenarnya prinsip, tujuan, dan maksud mujizat yang Tuhan berikan kepada manusia? Yang pertama, mujizat membuka pintu pertobatan. Seperti yang dikatakan di awal, mujizat bukanlah tujuan akhir. Melainkan dari tujuan terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Oleh sebab itu, sia-sialah seseorang mendapatkan mujizat apabila tidak mengarahkan hidupnya kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Setelah mujizat terjadi, ada yang lebih penting dari mujizat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa yang terpenting bukan hanya mengalami mujizatnya, tetapi kehidupan pertobatannya dan pengenalannya akan Tuhan Yesus setelah mendapatkan mujizat. Yang kedua, mujizat akan menunjukkan kuasa Tuhan atas hukum alam semesta. Prinsipnya adalah lewat mujizat kita tahu bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Dan segala makhluk di bawah kolong langit ini harus tunduk di dalam namanya. Yang ketiga, mujizat itu dalam rencana keselamatan. Mujizat dipakai Tuhan untuk menuntun orang masuk dalam rencana keselamatan Allah. Tuhan izinkan mujizat terjadi supaya orang yang mengalaminya juga mengalami kebangkitan iman. Tuhan tidak mau kita hanya terkagum akan mujizat yang Dia lakukan. Ibarat zaman sekarang, Tuhan tidak mau hanya mendapatkan likes yang banyak di sosial media. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika mujizat terjadi,
mereka yang mengalaminya menjadi murid atau pengikut Tuhan Yesus yang setia, yang akan tetap setia baik enak maupun tidak enak keadaannya. Sesungguhnya mujizat itu akan membawa seseorang kepada pertobatan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa dan menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Saya percaya kita sepanjang minggu ini boleh mengalami penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Berkat Tuhan yang begitu sempurna, pertolongan Tuhan yang begitu sempurna. Amin. Mari kita naikkan syukur kita pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian sembah kita ke hadapan Tuhan. Mari kita buka hati kita. Biar Roh Kudus mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap pertolongan-Mu Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sempurna pertolongan-Mu dan kasih setia-Mu bagi setiap kami. Dalam segala keadaan apapun Tuhan, biarlah hati kami terus menyembah-Mu Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Kami persembahkan hati kami, hidup kami, tubuh kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sekali lagi katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah-Mu, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Bukan
hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu.
Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku. Saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku tahu hidupku hanya hamba-Mu. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidup kami sungguh berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau yang menciptakan kami sangat berharga, sangat mulia di hadapan-Mu ya Tuhan. Hidupku bersembahkan. Sekali lagi dengan segenap hati, katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Dan ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi, mari sembah Dia. Kuria lalabaya sikia lalabasiana. Kuria lalabasiana lalamo. Kuria lalabasiana lalamo. Kia lalaba lalaba. Haleluya. Haleluya. Kami sembahkan, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, dengan segenap hati kami sembah Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Yesus, Engkau selalu ada bersama kami. Yesus, sungguh kebesaran-Mu mengatasi segalanya. Keajaiban-Mu, kedahsyatan-Mu mengatasi langit dan bumi, mengatasi setiap persoalan dalam hidup kami. Kuria lalaba 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 lalaba. Sikia lalaba sianda lalaba 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 lalaba. Sianda lalaba lalaba. Sikia lalaba 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 lalaba. Oh, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sungguh tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapa, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Saat ini kami boleh bersama-sama memuji dan menyembahkan Engkau. Kiranya hadirat Tuhan itu melawat dari setiap kami ya Tuhan. Melawat dari setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat-Mu mengalir memberikan kesembuhan. Hadirat Tuhan mengalir memberikan kekuatan yang baru. Hadirat Tuhan mengalir membawa pemulihan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Kami melepaskan berkat-Mu itu turun bagi umat-Mu hari ini dengan berkat yang baru. Seperti yang Kau janjikan bahwa rahmat-Mu itu selalu baru setiap hari. Engkau yang memberkati keluarga demi keluarga. Ada mesbah-mesbah yang terus dibangun dari setiap umat-Mu. Umat-Mu diberikan kekuatan, dan hari-hari ini Tuhan Engkau tetap menyertai dari setiap umat-Mu. Allah Immanuel yang menyertai dari setiap kehidupan mereka. Berkati tangan-tangan umat-Mu, berkati keluarga demi keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami juga memberkati kota dan bangsa kami. Kalau kami ada sebagaimana kami adanya di tengah kota dan negeri ini, semuanya karena anugerah yang daripada Engkau. Kami melepaskan Jehovah Shalom itu turun atas kota kami. Kami lepaskan Jehovah Shalom turun atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, bangsa kami adalah bangsa yang kuat, yang akan mampu Tuhan melalui hari-hari yang tidak semakin baik ini, bahkan kegoncangan ekonomi yang terjadi di seluruh dunia. Tapi kami percaya Engkau Tuhan Allah Immanuel juga menyertai bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan berkat-Mu. Damai sejahtera itu turun atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mengangkat tangan Tuhan untuk para pemimpin rohani kami. Dari Bapak rohani kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Kami melepaskan berkat-Mu itu turun bagi Bapak rohani kami. Kami juga memberkati Tuhan untuk ibu kami yang kami kasih beserta keluarga besar hamba-Mu. Gembala rayon kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu. Engkau juga memberkati hamba-Mu dengan
kasih karunia, dengan anugerah yang melimpah-limpah menyertai dari setiap kehidupan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Ada penyertaan Tuhan, ada kasih, ada kuasa-Mu yang menyertai atas kehidupan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau juga berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Bapak Stefanus Manukile, Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-Mu, Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Kami percaya di hari-hari terakhir ini Tuhan, ada suara-suara kenabian yang akan disuarakan kembali. Kebenaran firman-Mu yang memerdekakan dari setiap kehidupan umat-Mu. Kebenaran firman-Mu yang akan membangkitkan semangat umat-Mu Tuhan. Itu akan disampaikan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Bapak Stefanus Tuhan, pakai secara dahsyat dan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, kita tetap bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita masuk ke gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Mari Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Mari angkat tanganmu sama-sama. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka. Sekali lagi, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Sekali lagi, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Haleluya. Sorak-sorak meninggikan namanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku.
sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku katakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sama-sama, Yesus yang kekuatan hidupku, ya, takkan tertahan aku. Amin. Kau angkat kami, tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, melewati lembah yang gelap, lembah yang gelap. Bersamamu Tuhan, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, yes, yes, amin. Balik kuasa Yesusku, semua bersorak. Dan tanganku bersorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sorak-sorai bagi Yesus, agungkan namanya. Haleluya. Ku agungkan, ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu. Ku agungkan, ku agungkan, oh Yehova, ku agungkan. Ku agungkan, ku agungkan atas seluruh bumi,
disembah. Engkau layak untuk diagungkan. Sebab terlalu dahsyat rencanamu dalam hidup kami. Sebab terlalu ajaib perbuatanmu dalam hidup kami. Tak terselami setiap perbuatanmu Tuhan. Rencanamu Tuhan sungguh indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami siapkan hati kami. Biar Engkau yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami percaya hidup kami berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kami kembali menyambut Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, untuk kembali bergabung dalam ibadah raya GBI Rayon 17 online. Kami selalu berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala akal terus memelihara hati dan pikiran kita semua. Amin. Dan mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan sama-sama baca dari kitab Rut, pasalnya yang pertama. Kita akan baca ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Kitab Rut, pasal yang pertama, ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Adapun tema pada hari ini adalah janganlah sebutkan aku Naomi. Adapun tema saat ini atau hari ini adalah janganlah sebutkan aku Naomi. Dan mari sama-sama kita baca firman Tuhan saat ini. Rut pasal yang pertama ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat yang ke-21. Dan dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat yang barusan kita baca ini menceritakan ada seorang wanita yang mungkin kira-kira usianya mungkin 45 tahun. Nah, wanita ini masuk dengan menantunya ke tempat tinggal, ke tempat asalnya bernama kota Bethlehem. Karena dia sudah 10 tahun pergi meninggalkan kota tersebut. Nah, waktu dia kembali, tetangga-tetangganya, teman-temannya kaget, nggak nyangka. Dan mereka mulai bilang, ini Naomi ya, teman kita yang dulu ya. Dan wanita ini langsung bilang, jangan panggil aku Naomi. Nah, Bapak Ibu, kata Naomi ini punya arti ya, adalah manis. Kata Naomi itu juga punya arti yang menyenangkan. Jadi saya coba bayangkan bahwa papa mama dari si wanita tadi, waktu dia lahir dan papa mamanya memberikan dia nama, dipilihlah dari sekian banyak nama adalah Naomi. Dan Naomi ini artinya manis, artinya yang menyenangkan. Artinya itu doa papa mamanya supaya dalam kehidupan Naomi, waktu dia dewasa nanti, waktu dia tua nanti, kehidupannya boleh menjadi kehidupan yang manis, kehidupan yang menyenangkan. Tetapi betapa kagetnya teman-teman si wanita tadi, waktu si Naomi bilang begini, tolong please, jangan panggil aku Naomi lagi. Yang artinya menyenangkan, yang artinya manis. Tapi sekarang panggil aku Mara. Mara artinya pahit. Nah Bapak Ibu, kenapa wanita ini yang namanya bagus, namanya Naomi, artinya menyenangkan, artinya manis, tiba-tiba berkata, jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku si pahit, panggil aku Mara. Kenapa? Ternyata kalau kita baca ayat-ayat yang ada,
Jadi Naomi ini 10 tahun yang lalu ya bersama suaminya Elimelek dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion itu terpaksa harus ngungsi dari kota Bethlehem. Kenapa mereka mengungsi? Karena ladang mereka tidak menghasilkan. Dan kalau mereka nggak cari tempat lain, mereka akan mati kelaparan. Jadi 10 tahun yang lalu, keluarga Naomi mengalami musibah, mengalami kesulitan. Sehingga terpaksa mereka satu keluarga, ayah, ibu, 2 anak harus pindah dari tanah Yehuda ya ke tanah Moab. Nah mereka waktu itu berpikir, ini kejadiannya kira-kira 10 tahun yang lalu dari waktu Naomi kembali. Mereka berpikir waktu mereka pindah ke Moab, maka masalah kekeringan, masalah kelaparan itu bisa selesai. Tapi ternyata masalah kekeringan baru awal dari masalah yang akan dihadapi Naomi di tahun-tahun berikutnya. Apa yang terjadi? Barusan pindah ke tanah Moab, tiba-tiba suami yang dikasihi, suami yang dicintai Elimelek tiba-tiba meninggal. Nah ini kira-kira kejadiannya itu 3000 tahun yang lalu. Nah bagi seorang wanita 3000 tahun yang lalu kehilangan seorang pria, kehilangan seorang suami itu betul-betul sangat menyakitkan, sangat menakutkan. Karena gak ada yang melindungi dia lagi. Nah tinggal kemalangan yang kedua, suaminya tiba-tiba meninggalkan dia. Ternyata masalahnya gak berhenti sampai di situ. Anak pertamanya Mahlon yang sudah cukup dewasa kemudian menikah dengan seorang wanita Moab yang bernama Ruth. Dan biasalah kalau sudah menikah pasti seorang nenek pingin dong punya cucu. Tapi bertahun-tahun dia menunggu, ternyata Mahlon dan Ruth tidak melahirkan seorang anak. Ternyata masalahnya nggak berhenti sampai di situ. Adik Mahlon yang namanya Kilion menikah juga dengan seorang wanita Moab yang namanya Orpa. Nah, seperti biasanya juga seorang nenek ingin bisa menimang cucu. Tapi yang terjadi sama seperti kakaknya, adiknya juga sama. Bertahun-tahun menikah dan tidak punya anak. Tapi ternyata musibah, kemalangan, penderitaan Naomi tidak berhenti sampai di situ saja. Tiba-tiba anak pertamanya meninggal. Tidak berhenti sampai di situ saja. Tiba-tiba anak keduanya juga meninggal. Jadi kalau saya hitung paling tidak ada 6 musibah, ada 6 kemalangan yang harus dialami Naomi selama 10 tahun terakhir dalam hidupnya. Saya bisa membayangkan mungkin Naomi sedang berdiri di tanah Moab, tempat dia mengungsi di negeri asing. Dia gak punya sapa-sapa lagi. Suaminya sudah tidak ada, meninggalkan dia. Anak sulungnya meninggalkan dia. Anak bungsunya meninggalkan dia. Mungkin dia seperti seorang yang mengamati reruntuhan dalam hidupnya. Reruntuhan rumah tangganya. Aku datang dengan tangan penuh. Tapi sekarang apa yang aku punya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin hari-hari ini kita seperti Naomi 3000 tahun yang lalu. Mungkin saat ini kita sedang menatap usaha kita. Usaha yang kita bangun berpuluh-puluh tahun. Tiba-tiba di depan kita hanya menjadi puing-puing. Hanya menjadi reruntuhan. Apapun sebabnya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan hilang begitu saja. Bahkan bukan sekedar hilang. Masih ada utang yang harus dibereskan. Kita sudah jual semua aset. Kita sudah jual semua yang bisa kita jual. Masih gak bisa juga. Bahkan terpaksa. Kita harus jual rumah yang kita bangun dengan susah payah, dengan air mata, dengan keringat. Karena disita oleh bank. Dan waktu dalam kondisi seperti itu, mungkin kita berkata seperti Naomi, dulu tanganku penuh, sekarang kosong. Dan mungkin ada di antara kita
Yang sedang berdiri di depan reruntuhan karirnya. Padahal begitu berat, begitu susah payah menata karir. Dari bawah naik sedikit. Dan tiba-tiba harus di PHK. Tiba-tiba harus kehilangan penghasilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang dialami Naomi 3000 tahun yang lalu. Mungkin saja hari-hari ini. Karena pandemi. Atau karena sebab apapun. Tiba-tiba kita sedang berdiri di depan reruntuhan kehidupan kita. Kita sedang berdiri di depan reruntuhan karir kita. Kita sedang berdiri di reruntuhan usaha kita. Kita sedang berdiri di depan reruntuhan rumah tangga kita. Di depan reruntuhan kesehatan kita. Di depan reruntuhan pelayanan kita. Kita gak mau ini terjadi. Kita gak harapkan ini terjadi. Tapi ini terjadi. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa kagumnya saya dengan Ibu Naomi ini. Kenapa? Justru di dalam keterpurukannya, di tengah-tengah hidupnya yang menjadi puing-puing dan reruntuhan. Saya baca ayat ini berkali-kali. Tidak ada satu kali pun. Sekali lagi, tidak ada satu kali pun dia marah sama Tuhan. Dia kecewa sama Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan. Dan kalau kita lihat akhir ceritanya, ternyata sekali lagi, kalau kita lihat akhir cerita, akhir hidup dari Naomi, ternyata berdiri di depan reruntuhan, berdiri di depan puing-puing, itu adalah cerita yang belum selesai. Sekali lagi, itu adalah cerita yang belum selesai. Selama kita tidak tinggalkan Tuhan, selama kita masih mau tetap berjalan bersama Tuhan, apapun reruntuhan di depan kita, ceritanya belum selesai. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau menyaksikan program ini, kalau hari-hari ini engkau sedang berdiri di depan reruntuhan kehidupanmu, rumah tanggamu, karirmu, usahamu, pelayananmu, kesehatanmu, percayalah, selama engkau tidak tinggalkan Tuhan, selama engkau gak marah sama Tuhan, cerita saya dan saudara belum selesai, belum tamat. Saya kagum dengan Naomi ini. Kenapa saudara? Dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang terpuruk, dia tidak salahkan Tuhan. Dia tidak tinggalkan Tuhan. Dia gak maki-maki Tuhan. Nah hari ini kita akan renungkan dua hal. Bagaimana Naomi melewati reruntuhan. Bagaimana Naomi melewati kesulitan hidupnya. Bagaimana Naomi kembali membangun reruntuhan yang terjadi dalam hidupnya. Ada dua hal yang kita sama-sama mau belajar. Tentang Naomi sendiri dan tentang Tuhan yang menolong Naomi. Yang pertama tentang Naomi. Apa yang Naomi lakukan? Yang pertama kita mau belajar. Waktu Naomi mengalami pergumulan, kesulitan, musibah dalam hidupnya. Yang Naomi lakukan adalah dia memutuskan untuk berhenti memikirkan hal-hal yang sudah hilang. Dan tetap mengerjakan hal-hal yang masih ada. Sekali lagi, apa yang Naomi lakukan? Naomi memutuskan untuk berhenti memikirkan hal-hal yang sudah hilang, hal-hal yang sudah tidak ada, dan mengerjakan hal-hal yang masih ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat cerita Naomi, seakan-akan dia sudah kehilangan semua. Saya nggak tahu usaha dia 10 tahun di tanah Moab itu berhasil apa tidak. Tapi sepertinya tidak berhasil, meskipun Alkitab tidak menuliskan itu. Tapi yang jelas dia sudah kehilangan suami,
Dia sudah kehilangan anak sulungnya, dia sudah kehilangan anak bungsunya. Dia tidak punya apa-apa lagi. Orang berkata dia sudah habis. Tapi kalau kita mau renungkan lebih dalam, ternyata tidak semua yang dipunyai Naomi itu hilang. Mungkin dia boleh kehilangan suaminya. Dia boleh kehilangan anak sulungnya. Mungkin dia boleh kehilangan anak bungsunya. Mungkin dia boleh kehilangan usahanya. Tapi dia ternyata masih punya apa yang Naomi punya. Rumah dan ladang di daerah kota Bethlehem. Itu yang dia punya. Kalau kita bandingkan dengan tokoh Alkitab yang juga mengalami kesulitan, pergumulan, musibah, yaitu namanya Ayub. Kita melihat Ayub sudah kehilangan semuanya. Hartanya, anaknya, kesehatannya. Tapi apakah Ayub kehilangan seluruhnya, 100%? Oh ternyata tidak. Ayub masih punya beberapa sahabat yang menemani dia di masa-masa kesulitan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua pilihan untuk Naomi. Waktu dia sedang berdiri di tanah yang asing, tanah Moab. Pilihan pertama, dia akan terus-menerus menangisi kegagalannya. Dia akan terus-terus ingat apa-apa yang sudah hilang. Dia ingat suaminya, dia ingat anak sulungnya, dia ingat anak bungsunya. Kalau dia hidup terus-menerus dengan mengingat apa-apa yang sudah hilang, saya percaya tidak ada pekerjaan Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Tapi Naomi memutuskan untuk bangkit, untuk meninggalkan rumah yang penuh kenangan dengan suaminya, meninggalkan rumah yang penuh kenangan dengan anak sulungnya, meninggalkan rumah yang penuh kenangan dengan anak bungsunya. Dia bangkit. Dia katakan, aku mau pulang ke Bethlehem. Keputusan Naomi ini luar biasa. Dia memutuskan untuk berhenti memikirkan hal-hal yang sudah hilang, tapi mau mengerjakan hal-hal yang masih dia punyai. Dan yang luar biasa begini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Waktu saya, waktu saudara tidak membiarkan diri kita diliputi oleh kekecewaan, diliputi oleh kesedihan, diliputi oleh berbagai emosi yang negatif. Tapi kita katakan, aku mau bangkit, aku mau mengerjakan apa yang masih aku punya. Dan percayalah, kalau kita mau lihat dengan sungguh-sungguh, tidak semua yang ada dalam hidup kita ini hilang. Tidak semua yang ada dalam hidup kita meninggalkan kita. Pasti saja ada. Karena itu cara Tuhan bekerja buat saya dan saudara. Dan yang luar biasa begini. Waktu Naomi berangkat pulang, dia pamitan kepada dua menantunya, yaitu Ruth dan Orpa. Ruth dan Orpa bilang, enggak mama mertua, aku mau ikut engkau. Udah gak usah, kata Naomi. Dua orang ini maksa, akhirnya mereka ikut berjalan beberapa saat. Lalu kemudian Naomi berhenti lagi dan katakan, sudahlah Ruth, sudahlah Orpa, kalian ini masih muda, kalian masih cantik. Kalian ini masih bisa menikah lagi, masih bisa punya anak, masih bisa punya masa depan. Gak usah ikut aku ini sudah tua. Dan kalaupun hari ini aku punya anak, gak mungkin akan bisa jadi suamimu lagi. Sudahlah, pulanglah. Dan mendengar kata-kata ini, menantu yang kedua katakan, ya sudah mama, aku balik ke Moab ya. Mereka berpelukan menangis dan Orpa pulang. Tapi perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Menantu yang pertama yang namanya Ruth, istri dari Mahlon, bilang begini, Mama, aku tidak akan meninggalkan engkau. Naomi bilang, kamu dapat apa dari aku? Aku tidak perlu apa-apa dari Mama. Bahkan Ruth bilang gini, aku akan menjaga engkau.
Aku akan merawat engkau. Bahkan engkau nggak usah takut. Waktu engkau tadi sangat tua, aku tetap ada di sampingmu. Bahkan aku siap mati di negeri Israel, di tanah Yehuda. Wah, ini luar biasa. Naomi sebetulnya rencananya, dia mau pulang ke tanahnya, dia mau pulang ke rumahnya. Dan setelah itu dia juga nggak tahu mau ngapain. Tetapi selama kita masih mau berupaya, kita masih mau bertindak, meskipun rasanya kita nggak punya masa depan, rasanya hidup ini tinggal puing-puing. Tapi kalau kita mau bergerak, kita mau maju, kita mau berusaha, Tuhan akan gerakkan orang-orang. Dan apa yang terjadi? Waktu Naomi mau pulang ke Bethlehem, Tuhan gerakkan hati Ruth untuk menemani dia. Dan saya percaya hari-hari ini, kalau engkau mau stop, engkau mau hentikan pikiran-pikiran yang berkata, saya dulu saya punya ini, dulu saya punya itu, dulu saya kerja ini, dulu saya kerja itu. Kalau kita mulai menghentikan cerita tentang puing-puing, cerita tentang kehilangan kita, tapi mau mengerjakan apa yang masih ada pada kita, saya percaya Tuhan akan kirimkan orang-orang khusus untuk mendampingi saya dan saudara, untuk mendampingi kita melewati masa-masa sulit. Seperti Ruth, Tuhan kirimkan untuk mendampingi masa-masa sulit dari Naomi. Jadi yang pertama Bapak Ibu, seperti tadi, waktu engkau tidak tinggalkan Tuhan, waktu engkau tetap percaya Tuhan, meskipun seakan-akan hidupmu di tengah-tengah reruntuhan dan puing-puing, cerita itu belum selesai. Tapi ada bagian yang kita harus kerja. Apa itu? Yang pertama, berhenti memikirkan hal-hal yang sudah hilang. Kerjakan hal-hal yang masih ada. Yang kedua, yang terakhir, itu dari pihak Naomi. Dia putuskan untuk berhenti mikir, bergerak maju. Yang kedua, bagian Tuhan. Ternyata waktu Tuhan melihat ada orang-orang yang mau bangkit dari keterpurukan, ada orang-orang yang mau berdiri lagi, Tuhan melihat ada orang-orang yang mau berjuang lagi, ternyata Tuhan juga sedang bekerja. Jadi bagian yang kedua, kalau Naomi tetap mau bergerak maju, melupakan hal-hal yang di belakang. Yang kedua, Tuhan juga akan bekerja dengan cara yang ajaib untuk memulihkan Naomi. Nah Bapak Ibu, jadi yang kedua adalah Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib untuk memulihkan kondisi Naomi. Nah waktu saya baca cerita berikutnya, bagaimana Ruth yang merupakan menantu dari Naomi bertemu dengan Boas. Ya, Boas ini adalah keluarga dari suami dari Naomi yang bernama Elimelek tadi. Itu udah ceritanya, pertemuan Ruth dengan Boas itu udah kayak sinetron saudara. Udah kayak drakor, drama Korea. Udah kayak dracin saudara. Kalau dibikin episode itu mungkin episodenya banyak nih saudara. Tapi bener. Nah kalau kita uraikan mungkin panjang, nanti Bapak Ibu bisa baca. Bacanya pelan-pelan aja, ayatnya gak banyak kok. Nah, tapi singkat cerita saya bisa cerita begini. Jadi karena Naomi dan Ruth ini di rumah, mereka gak punya apa-apa. Tapi waktu mereka pulang, itu memang waktu panen gandum. Nah jadi kemudian suatu pagi, si Ruth bilang gini sama mertuanya Naomi, Bu atau Ma, kita gak punya makanan. Izinkan saya untuk ngeleles. Mungkin orang Lampung sebagian tahu leles ya. Jadi kalau dulu kita mencabut singkong itu pasti ada bagian yang tersisa. Dan itu bisa diambil lagi. Itu namanya leles. Atau mengambil sisa-sisa panen. Itu namanya leles ya. Saya kurang tahu leles di bahasa apa. Nah, Ruth ini juga mau leles. Tapi dia gak leles singkong. Dia mau leles helai-helai gandum. Yang waktu dipotong, diikat ada yang jatuh. Dia mau ngambil itu. Nah, dia izin sama mama mertuanya. Ma, aku mau ngambil helai-helai gandum ya yang jatuh. Lalu Naomi bilang, pergilah anakku.
Maka keluarlah Rut dari kota Bethlehem. Nah, yang luar biasa kalau saya renungkan tuh begini. Ini kan dia keluar dari kota nih. Lalu di depan dia ini ada hamparan ladang gandum yang banyak. Nah, mungkin ini punyanya Pak A, punyanya Pak B, Pak C, Pak D, Pak E. Dia nggak tahu karena dia bukan orang situ. Dia orang Moab. Tapi yang luar biasa, kok tiba-tiba kakinya bisa melangkah masuk ke ladang gandumnya Boas, yang merupakan saudara keluarga dari papa mertuanya. Orang bilang ini kebetulan. Tapi saya percaya di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Nah, jadi dia masuk ke ladang gandum itu. Ya, dari sekian banyak ladang gandum, dia masuk atau dia kesasar ke tempatnya ladang gandumnya Boas. Ternyata kebetulan itu nggak terjadi itu aja. Kebetulan kedua yang terjadi, ya, pada saat Rut datang ke situ, pada saat Rut mau mengambil sisa-sisa helai gandum yang ada, jelai gandum yang ada, siang hari waktu orang istirahat, Boasnya datang dari Bethlehem, ngeliat. Mungkin dia sudah beberapa hari nggak datang, hari itu, tiba-tiba ada dorongan dalam hatinya, dia mau ngeliat ladang gandumnya, dia mau ngeliat panennya. Dia datang siang hari, pas orang istirahat. Pas Rut datang, dia juga datang. Pas Rut mau ngambil jelai gandum, dia juga kontrol. Orang bilang kebetulan. Di hadapan Tuhan gak ada kebetulan. Yang ketiga, kan dikatakan firman Tuhan dia datang siang hari, tengah hari. Itu tengah hari itu biasanya kalau tenaga kerja itu lagi istirahat lah. Nah, mungkin orang kerja dari pagi sampai sore gak istirahat. Pasti mereka istirahat. Makanya dia datang ke tempat mungkin campnya atau gubuknya, dan disampaikan salam. Nah, yang luar biasa ternyata si Boas ini tidak hanya sekedar duduk-duduk ngobrol dengan timnya, padahal itu tengah hari. Tengah hari saya nggak tahu, tapi perasaan kok tengah hari ya di Israel itu panasnya luar biasa itu. Tapi dia tidak berteduh di dalam gubuknya, tidak berteduh di dalam campnya, ya ngobrol dengan tenaga kerja yang lain yang sedang istirahat. Tapi dia malah lihat daerah yang dipanen. Yang lebih aneh lagi, waktu itu Rut mungkin baru pertama hari kerja. Dan dia betul-betul membutuhkan makanan untuk dia dan untuk mertuanya. Ya, dia tuh nyari gandum mungkin di sela-sela yang rontok-rontok, dia cari. Nah, gandum itu sendiri, ya itu tingginya kira-kira sedada orang dewasa. Harusnya kalau si Rut nunduk enggak kelihatan. Tapi yang anehnya kenapa Boas berjalan ke arah Rut. Sehingga dia bisa berada dekat Rut. Dan waktu dia berada dekat Rut, dia juga enggak tahu Rut ini siapa. Kebetulan ketiga, kebetulan keempat. Lalu dia tanya sama pengawas di situ atau bujangnya, kamu lihat di perempuan ini siapa? Wanita ini siapa? Lalu jelaskan sama bujangnya, oh ini Rut. Ini menantunya Naomi yang datang dari Moab, yang sayang sama mama mertuanya. Dan waktu Boas mendengar cerita tentang wanita tadi, tiba-tiba dia teringat temennya, orang di kota ngomong soal Rut ini. Dan kalau kita lihat, ada banyak kebetulan-kebetulan yang terjadi dalam kehidupan Rut. Apa yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Dengan cara yang ajaib, selama saya dan saudara tetap mau berusaha, tetap mau bekerja, tidak mundur, terus maju, maka dengan cara yang ajaib, Tuhan akan menciptakan kebetulan demi kebetulan demi kebetulan demi kebetulan dalam hidup kita. Mungkin ada 1, 2, 3, 4, bahkan mungkin belasan kebetulan. Mungkin ada puluhan bahkan ratusan kebetulan dalam hidup kita. Dan tidak sekedar itu. Cara Tuhan ini luar biasa. Apa yang terjadi kalau kita lihat selanjutnya? Tuhan bisa menggerakkan hati dari petugas atau pengawas dari Boas. Sehingga waktu Rut minta tolong supaya Rut
bisa ngambil jelai yang jatuh. Diizinkan. Tuhan lembutkan hatinya. Bisa saja, lu siapa? Gue gak kenal lu. Jangan di sini, ladang sana. Bisa saja. Tapi Tuhan bisa melembutkan hati siapapun. Kok kita lihat lagi, Tuhan bisa lembutkan hati Boas. Tuhan bisa lembutkan hati orang yang harus menebus Rut. Tuhan bisa bekerja melalui siapa saja. Tuhan bisa menggerakkan hati siapa saja. Oleh sebab itu, percayalah. Tuhan punya begitu banyak cara yang ajaib. Untuk membuat kebetulan-kebetulan dalam hidup saya dan saudara. Selama kita masih mau maju. Selama kita masih mau bekerja. Selama kita masih mau berusaha. Tuhan punya begitu banyak cara. Tuhan bisa lembutkan hati siapa saja. Untuk membantu kita, untuk menopang kita. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita. Seperti sinetron. Ya, saya bilang kayak seperti sinetron lah. Seperti drakor lah. Seperti drama. Terakhir Boas menikah. Biasa gitu kan, kalau drama diakhiri dengan pernikahan. Itu sama. Cerita ini diakhiri dengan pernikahan Boas dengan Rut. Dan yang luar biasa, ini mujizat saya bilang. Rut ini kan sudah menikah dengan Mahlon. Mereka menikah bertahun-tahun. Tapi gak punya anak. Nah, tapi waktu Rut menikah dengan Boas. Boas ini sudah agak tua, sampai manggil Rut aja anakku. Berarti usianya udah lebih tua. Tapi justru dengan Boas, Rut memiliki anak. Dan yang lebih luar biasa, anaknya anak laki-laki. Sampai waktu anak laki-laki ini lahir, seluruh wanita-wanita yang ada di Bethlehem itu bilang begini sama Naomi. Naomi, terpujilah Tuhan. Tuhan bertindak, Tuhan menolong engkau. Sehingga menantumu yang mengasihi engkau, yang nilainya lebih tinggi daripada 7 anak laki-laki, itu memberikan engkau seorang cucu laki-laki. Dan kami percaya, cucu yang Tuhan berikan, cucu laki-laki yang Tuhan berikan ini akan menyegarkan jiwamu, akan merawat engkau di masa tuamu. Bapak Ibu, dan anak laki-laki yang dilahirkan Rut, itu namanya Obed. Siapa Obed? Obed itu adalah kakek dari Raja Daud. Apa yang mau saya sampaikan di sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Pada saat hidupmu berada di dalam reruntuhan, berhenti menangisi kondisimu, berhenti menyalahkan Tuhan, berhenti menyalahkan orang lain. Lupakan apa yang sudah hilang. Kerjakan apa yang masih ada. Dan waktu engkau melakukan seperti itu, Tuhan kirimkan orang-orang kepada saudara untuk menemani kita melewati masa-masa yang sulit. Tidak sekedar itu, Tuhan dengan caranya yang ajaib akan membuat kebetulan demi kebetulan demi kebetulan demi kebetulan dalam hidup kita. Tuhan akan lembutkan hati orang-orang yang di sekitar kita. Dan apa yang terjadi dengan Naomi? Dulu Naomi merasa, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Karena hatiku pahit, aku terluka, aku sedih, aku getir. Tapi justru melalui Rut, Naomi dipulihkan. Dikatakan oleh wanita-wanita di Bethlehem, cucu ini akan menyegarkan jiwamu. Naomi yang pahit, Naomi yang marah, hatinya disegarkan oleh kelahiran Obed. Dan hari ini saya percaya, waktu engkau bangkit dari reruntuhanmu, engkau akan lihat Tuhan berkarya dengan luar biasa dalam hidupmu. Pemulihan itu pasti akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Dan percayalah, kegetiran kita, kepahitan kita, Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang segar. Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang indah. Karena Tuhan belum selesai bekerja dengan saya dan saudara. Oleh sebab itu mari bangkit hari-hari ini. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Pejamkan matamu. Taruh tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa buat setiap kita yang ada. Bapak hamba berdoa,
untuk setiap umat-Mu yang sedang mengikuti program ini, sedang mengikuti ibadah raya ini. Kalau hari-hari ini di antara umat-Mu ada yang seperti Naomi sedang berdiri di depan reruntuhan kehidupan mereka, reruntuhan karir mereka, reruntuhan rumah tangga mereka, reruntuhan pelayanan mereka, reruntuhan usaha mereka, reruntuhan kesehatan mereka. Bapa, hamba berdoa, biarlah setiap kami memiliki sifat, sikap, tindakan seperti yang dilakukan oleh Naomi. Karena kami percaya apa yang kami lihat saat ini itu belum selesai. Dan kami percaya waktu kami tidak lagi mau mengingat-ingat masa lalu kami tidak mau ingat-ingat yang hilang dari antara kami, tapi kami mau tetap mengerjakan apa yang ada pada kami. Maka Engkau Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib akan menciptakan kebetulan demi kebetulan demi kebetulan. Kau akan gerakan orang demi orang demi orang untuk membantu kami, untuk mengangkat kami, sehingga kami menjadi pulih, kami menjadi sembuh, kami menjadi segar. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Adapun persembahan bisa diberikan melalui beberapa cara, yaitu 3 cara. Yang pertama, persembahan bisa diberikan melalui transfer rekening pada nomor-nomor rekening yang ada pada layar Bapak Ibu sekalian. Adapun cara kedua, Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran atau scan pada QRIS yang juga ada pada layar Bapak Ibu sekalian. Adapun cara ketiga, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam amplop persembahan, dan Bapak Ibu bisa datang ke Gereja Bethel Indonesia Malahayati. Di ruang pembicara sudah disiapkan kotak persembahan. Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam kotak tersebut. Dan mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama deklarasikan persembahan kita. Yang mau melakukan transfer rekening atau melakukan scan pada QRIS, Bapak Ibu bisa mengangkat handphone Bapak Ibu. Kalau yang mau memberikan secara amplop atau persembahan melalui amplop, kita bisa angkat amplop persembahan kita. Mari kita angkat persembahan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan mari sama-sama kita deklarasikan persembahan kita. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Tahun 2022 adalah tahun membangun kembali reruntuhan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh. Mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah raya kita. Kalau di kanan kirimu ada suamimu, ada istrimu, ada anak-anakmu, ada papa mamamu. Gandeng mereka, pegang tangan mereka. Karena tidak untuk selama-lamanya kita ada bersama-sama dengan mereka. Waktu ini cuma sementara, waktu ini cuma terbatas Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari sekali lagi saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, genggam orang-orang yang kau kasihi. Dan mari dengan iman terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih
dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan hikmat dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh iman percaya, sama-sama kita katakan, amin.